istilahnya maintenance, perawatan tool, perawatan gedung dan yang lain-lain. Di situ ada budget dana yang dianggarkan tidak dibagi semua sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM Channel. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari komentar. Di komentar ada, Mas, saya ini mekanik, saya sudah punya skill mekanik, terus kemudian saya diajak kerjasama dengan teman yang punya tempat dan punya modal. Nah, sistemnya yang bagus seperti apa, Mas? Ya, saya berusaha menjawab. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Karena masing-masing orang punya hitungan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, juga punya istilahnya kesepakatan yang berbeda. Tapi saya hanya menjawab berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi gini teman-teman, ketika ada mekanik atau teman mekanik yang memang dia mau usaha sendiri, kemudian belum ada modal atau istilahnya keterbatasan biaya, sehingga dia kalaupun buka harus kerjasama dengan orang lain. Yang pertama yang harus ditentukan adalah satu, buatlah kesepakatan di awal. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis. Jadi saya yang mengerjakan atau saya mekaniknya, sedangkan yang lain investornya, teman yang lain sebagai investor. Nah, pilihannya gini, kesepakatan itu disampaikan secara jelas. Pertama, bahwa yang punya tempat dan punya modal itu ikut bekerja atau tidak. Kalau dia ikut bekerja, hitungannya adalah yang mekanik tadi bekerja itu dia harus dapat gaji, sedangkan pemilik modal dan tempat karena dia juga ikut bekerja, maka dia juga harus dapat gaji. Artinya sama-sama digaji. Kemudian dipotong operasional harian, 1 bulan itu ketemu operasionalnya berapa dari total jasa, kemudian dan keuntungan seperempat ketemu berapa dikurangi dengan gaji plus operasional. Jadi gaji mekaniknya sama gaji pengelola pemilik modal atau yang punya tempat karena dia ikut bekerja, sama-sama digaji meskipun nilainya tidak besar. Yang penting ada gaji karena sama-sama ikut bekerja. Terus kemudian dari keuntungan spare part sama jasa tadi dipotong operasional, potong gaji, sisa berapa? Disitulah yang dikatakan profit. Nah, dari profit itu maka dibuatlah kesepakatan. Kesepakatan itu kebanyakan kan orang kan ngomongnya 50-50. Pinginnya kan 50% itu mekanik, 50% pemilik modal sama yang punya tempat itu 50%. Itu kalau bengkel umum, saya ngomong bengkel umum ya, ini cerita bengkel umum, karena satu mekanik, satu yang punya modal itu biasanya mintanya 50-50. Cuman itu tidak bisa berlaku ketika mekanik yang bekerja itu tidak hanya istilahnya hanya satu orang. Ketika menambah orang lain maka kan pengeluarannya semakin besar, dan kembali lagi di depan dibuat kesepakatan. Cuman kebanyakan yang terjadi adalah pemilik tempat dan pemilik modal itu dapat 70%, sedangkan yang mengelola itu 30% dari keuntungan setelah mendapatkan gajian. Biasanya seperti itu. Tapi ketika ada yang mungkin sepakat 40%, 60%, 60% pemilik atau 40% mekanik, ya monggo, itu kan kesepakatan. Bahkan ada yang mau pemilik modal itu atau pemilik tempat itu maunya setuju dengan 50%, ya monggo. Itu kesepakatan masing-masing. Makanya di depan itu penting dibuatkan ini hitungannya seperti apa, pembagiannya seperti apa, keuntungan nanti dari keuntungan itu dihitung dari mana. Ya pertama dari total jasa, kemudian total keuntungan spare part, sama dikurangi gaji mekanik sama gaji istilahnya semua yang bekerja di situ sama operasional. Nggak tahu itu bayar air, listrik, isolasi, bensin dan yang lain-lain. Artinya pengeluaran harian itu juga dimasukkan. Jadi nanti net profitnya ketemu baru dilakukan pembagian. Oke ya, itu jawaban saya. Bisa dari net profit itu 50-50, itu terus kemudian bisa 40-60, bisa 70-30. Nah itu tergantung
kesepakatan masing-masing yang ikut bekerja. Tapi kalau di bengkel resmi tidak ada seperti itu. Yang ada biasanya istilahnya kalau mempekerjakan banyak orang, yang jelas ya setelah operasional gaji dan operasional lain-lain, biasanya pemilik 70 yang mengelola 30. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau bengkel umum itu ada yang 50 pemilik, 50 yang mengelola. Pemiliknya karena ikut bekerja itu digaji juga, yang mekaniknya juga gajian. Jadi gajiannya nggak usah besar-besar, tapi keuntungannya dibagi. Tapi kalau dibikin seperti itu, maka nanti tidak akan terjadi yang namanya istilahnya keberlanjutannya gimana. Nah itu yang susah. Makanya kenapa kok 70-30, pengertiannya bahwa yang namanya gedung atau bangunan itu kan butuh renovasi, yang namanya peralatan itu kan butuh peremajaan. Maka disitulah ada budget dana yang digunakan untuk itu, sehingga pembagiannya tidak 50-50, tergantung pembebanan. Kalau 50-50 nanti begitu perawatan istilahnya tempatnya, kemudian tool dan yang lain, maka terjadilah masalah. Biasanya sama-sama mengeluarkan itu, yang satu mau yang satu enggak. Tapi sebagai pemilik tempat dan pemilik modal, lah seharusnya itu yang diambil adalah yang istilahnya 70 atau 60 40 ya. 60 yang pemilik modal tadi, tujuannya untuk ya tadi perawatan gedungnya, kemudian peremajaan toolnya. Itu istilahnya untuk bengkel umum. Yang sering terjadi itu seperti itu, ada 60-40. Jadi dari keuntungannya. Kayak garis besarnya bahwa bekerja sama itu tidak masalah, yang penting ada kesepakatan di depan, ada perjanjian, ada yang istilahnya aturan mainnya ditetapkan di depan dulu. Nah kebanyakan yang terjadi kan wis gampang, hanya lisan saja gampang. Nah, ternyata di belakang kan tidak seperti itu. Makanya biar aman, di depan itu dibuatkan, oh ini seperti ini seperti ini. Nah gitu. Nah, terus gimana? Nah kesepakatan itu bisa dianulir atau bisa dibatalkan. Nah, di perjanjian itu dibuat. Artinya apa? Perjanjian itu kan tidak hanya ngomong pembagian saja, tapi kemungkinan terjadi masalah itu juga harus dimasukkan. Terutama kejadian masalah gini, jika salah satu tidak jujur, apa yang terjadi atau tindakannya? Nah, artinya apa? Ketika salah satu tidak jujur, maka kerjasama itu bisa dibatalkan. Jika salah satu tidak jujur, maka salah satu diberikan sanksi apa. Jadi ada juga di depan kesepakatan itu supaya berjalannya bisnis itu bisa berjalan lama, stay sustainable. Jadi tidak hanya sekedar buka, setelah buka terus kemudian tutup, tapi bisa berjalan. Karena ada anggaran yang memang istilahnya enggak begitu ada keuntungan langsung dibagi habis, enggak. Nah terus pilihan lagi yang alternatif terakhir kalau ketika kita bekerja sama itu oke, jadi bisa jaga setelah gajian pemilik yang ikut bekerja itu gajian, kemudian mekanik gajian, tambah operasional, dari total keuntungan itu yang dibagi adalah 80%. 80% itu berarti 40% itu ya mekaniknya, kemudian 40% pemilik tempat, yang 20% itu adalah tabungan untuk pengembangan atau untuk istilahnya maintenance, perawatan tool, perawatan gedung dan yang lain-lain. Di situ ada budget dana yang dianggarkan tidak dibagi semua, sehingga nanti ketika ada perawatan bengkel, ada perawatan gedung dan yang lain-lain, tidak ada istilahnya gontok-gontokan, tidak ada ini keberatan, tidak ada, karena dananya sudah dianggarkan di depan. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa mewakili, meskipun saya percaya dan saya yakin tidak semua setuju, tapi ini hanya gambaran saja. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja sama, perhatikan dulu, dibuatkan perjanjian di depan, kesepakatannya seperti apa. Ya mungkin setelah menyimak video ini full, saya yakin punya gambaran lah. Oke, mungkin ini saya yakin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi saya menjawab itu sesuai dengan yang saya tahu. Jadi kembali lagi bahwa saya belum tentu benar, tapi saya menyampaikan sesuatu yang sudah saya lakukan, atau mungkin saya yang sudah saya tahu.
Kalau yang saya nggak tahu, saya nggak akan istilahnya berbagi karena saya nggak ngerti. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.